Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Purnama akan menyampaikan materi pelayanan prima untuk mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan kelas 11. Untuk yang pertama adalah pengertian pelayanan prima. Pada dasarnya, pelayanan erat kaitannya dengan pemberian jasa kepada orang lain. Di dalam perusahaan yang menawarkan produk berupa apapun masih akan menyediakan layanan jasa kepada pelanggannya, minimal berupa customer care. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah kita temukan layanan-layanan berupa jasa. Misalnya, layanan angkutan umum, layanan rumah sakit, layanan operator seluler, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas hasil dari proses yang ditawarkan sebuah lembaga kepada pihak lain dan biasanya adalah hal yang tidak kasat mata dan tidak dapat dimiliki. Misalnya, dalam melakukan pelayanan, kita memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, santun, dengan bahasa yang halus, itu merupakan bagian dari pelayanan. Terus yang kedua adalah konsep pelayanan prima. Di dalam konsep pelayanan prima, tidak bisa dipungkiri semua orang tentunya menginginkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima adalah merupakan proses melayani kebutuhan pelanggan dengan sebaik mungkin. Untuk memberikan pelayanan prima, tentunya kita ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dalam persaingan bisnis jasa, strategi pemasaran melalui pemberian layanan prima sangat penting untuk menumbuhkan kesan baik dan kesan positif dari para khalayak. Terdapat 6 hal pokok dalam konsep excellent service yang perlu disampaikan dan perlu diperhatikan oleh anak-anakku semua, yaitu 1. Adanya kemampuan atau ability. Kemampuan merupakan integrasi dari pemahaman jasa dan juga keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan dalam memberikan pelayanan. Kemampuan yang diperlukan melalui pemahaman dalam bidang yang ditekuni, serta kemampuan dalam membangun komunikasi yang efektif pada khalayak internal maupun eksternal. Yang kedua adalah sikap atau attitude. Sikap adalah suatu perilaku yang harus ditonjolkan dalam menghadapi pelanggan atau pengguna. Ada 3 aspek sikap yang perlu diketahui, yaitu aspek kognitif, keyakinan, aspek afektif atau perasaan, dan aspek kognitif atau kecenderungan perilaku. Yang ketiga adalah penampilan. Penampilan adalah hal yang terpancar dari fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kemampuan dan citra perusahaan. Penampilan seseorang berbanding searah dengan penampilan seseorang yang lain. Penampilan yang baik, rapi, dan sopan tentunya akan memberikan penilaian yang positif bagi orang lain. Yang keempat adalah perhatian atau attention. Perhatian adalah bentuk kepedulian penuh kepada pelanggan atau pengguna, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun menanggapi atau memahami kritik dan saran. Respon yang baik terhadap pelanggan akan memberikan kesan yang baik pula bagi pelanggan. Yang kelima adalah tindakan. Tindakan atau action adalah merupakan sebuah aktivitas
pelayanan yang nyata yang diberikan kepada pelanggan. Tindakan juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu. Yang terakhir atau 6, tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab adalah sebuah sikap keterpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab untuk meminimalisasi kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Dari keenam tersebut sebaiknya dimiliki oleh penyedia layanan jasa agar terjadi hubungan positif antara penyedia layanan dan juga pengguna pelanggan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.